wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai definisi, hakikat, dan kebutuhan peserta didik dalam mata kuliah Perkembangan Peserta Didik yang diampu oleh Bapak Chandres Abadi, Magister Pendidikan Konseling. Perkenalkan, anggota kelompok 1, saya sendiri, Silva Puspitasari, Sefti Angelia, dan Frankie Oktrinaldo. Pengertian peserta didik. Peserta didik didefinisikan sebagai setiap manusia yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah atau ukuran sel dan tidak dapat kembali ke bentuk semula atau irreversible, dapat diukur atau dinyatakan dengan angka, grafik, dan sebagainya. Contohnya, pertambahan berat dan tinggi badan. Selanjutnya, perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju ke tingkat kedewasaan atau pematangan. Tidak dapat diukur, tetapi hanya dapat diamati. Contohnya, pada saat kita kecil, kita belum berpikir kritis. Setelah dewasa, kita melakukannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, faktor internal. 1. Genetik atau keturunan. 2. Jenis kelamin. 3. Hormon. 4. Nutrisi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan, yaitu faktor eksternal. Pertama, aktivitas fisik. 2. Pola makan. 3. Lingkungan sosial masyarakat. 4. Pendidikan. Rentang kehidupan manusia. Teori perkembangan rentang hidup. Teori perkembangan rentang hidup atau lifespan adalah teori tentang perkembangan seseorang melalui berbagai tahapan. Teori ini dikemukakan oleh Erik Erikson tahun 1902 sampai 1994, seorang psikologi Jerman yang terkenal dengan teori tentang 8 tahapan perkembangan pada manusia. Tentang atau tahap perkembangan kehidupan manusia, terdapat 8 fase. Pertama, fase bayi 0 sampai 18 bulan, fase kanak-kanak 18 bulan sampai 3 tahun, fase awal anak kecil 3 sampai 5 tahun, fase anak kecil 5 sampai 13 tahun, fase remaja 13 sampai 15 tahun, fase dewasa 21 sampai 40 tahun, fase parubaya 40 sampai 60 tahun, fase lansia lebih dari 60 tahun. Manfaat mempelajari PPD bagi calon guru. 1. Menciptakan suasana kelas yang kondusif. 2. Meningkatkan interaksi positif dengan peserta didik. 3. Mampu memberikan arahan dan motivasi belajar. 4. Dapat memahami peserta didik dengan baik. 5. Mengenali jika terjadi penyimpangan perkembangan. 6. Guru dapat mengendalikan diri agar tidak membedakan anak yang satu dengan yang lainnya. Assalamualaikum.